Mari jemaat yang dikasihi Tuhan, kita akan bersama-sama memperkatakan apa yang dimaksud dengan Pentakosta ketiga dan Mazmur 91. Apa yang dimaksud dengan Pentakosta ketiga? 1. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini, melebihi yang terjadi di Azusa Street. 2. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. 3. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. 4. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. 5. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus akan datang kembali. Dan mari bersama kita sepakat dan percaya mendeklarasikan firman Tuhan yang tertulis dalam Mazmur 91. Dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, Dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya Ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi, engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya, aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Haleluya! Amin. Amin. Puji nama Tuhan. Shalom. Sekali lagi shalom. Saya mau lihat tangan orang-orang yang hari ini merasakan sukacita. Boleh menaikkan tanganmu. Boleh ditengok kanan kirinya sambil bilang Tuhan kita baik. Saya percaya setiap kita hari ini mau kasih yang terbaik untuk Tuhan Yesus. Amin. Mari sama-sama kita bangkit berdiri.
Jemaat Tuhan siap kasih yang terbaik buat Tuhan Yesus. Pelayan Tuhan siap kasih yang terbaik buat Tuhan Yesus. Umat Tuhan siap bersama-sama sorakan. Bertepuk tangan buat Allah yang luar biasa. Come on. Terasa begitu lekat, terbau diriku hanya kepadamu, bagaikan langit senja, hangat kasih-Mu membawa diriku. Kami tidak akan takut melintasi badai, ku kan tenang teduh, sebab ku tahu Yesus pemilik jiwaku. Dan ku terbang tinggi
Sebab pemilik jiwa kita, Tuhan Yesus Kristus adalah Tuhan yang benar. Yang percaya sorakan, haleluya. Mari sama-sama kita katakan. Kau gunung batuku dan kau kota bentengku, tak akan ku ragu. Kau menjamin hidupku, kau keselamatanku, dan kau yang membelaku, tak akan ku takut. Kuasamu di dalamku, walau badai menerpa di dalam hidupku ini, namun tanganmu Tuhan mengangkatku tinggi. Kau Tuhan yang benar, tak pernah tinggalkan. Dahulu sekarang selamanya, janjimu tak berubah. Kau Alfa dan Omega, awal dan akhir. Semesta alam memuja Engkau Tuhan yang benar. Yang percaya sorakan, haleluya. Mari lebih semangat lagi kita nyatakan, come on. Kau gunung batuku dan kau kota bentengku, Kami tidak akan pernah ragu ya Tuhan. jamin hidupku. Haleluya. Kau keselamatanku, dan kau yang membelaku, tak akan ku takut. Kuasamu di dalamku, walau badai menerpa di dalam hidupku ini, Namun tanganmu mengangkatku tinggi. Kau Tuhan yang benar, tak pernah tinggalkan. Dahulu sekarang selamanya, janjimu tak berubah. Kau Alfa dan Omega, awal dan akhir. Semesta alam memuja Engkau Engkau Tuhan yang benar. tak pernah tinggalkan. Dahulu sekarang selamanya, janjimu tak berubah. Kau Alfa dan Omega, awal dan akhir. Semesta alam memuja Engkau Tuhan yang benar. Yang percaya sekali lagi sorakan, amin. Allah kami yang luar biasa dan selalu menyertai setiap langkah kami. Tidak pernah meninggalkan kami dalam setiap badai yang kami hadapi. Angkat tanganmu dan katakan, Walau badai menerpa di dalam hidupku ini, namun tanganmu Tuhan mengangkatku tinggi. Kau Tuhan yang benar, tak pernah tinggalkan. Dahulu sekarang selamanya, janjimu tak berubah. Kau Alfa dan Omega, awal dan akhir. Semesta alam memuja Engkau Tuhan yang semesta alam memuja. semesta alam memuja, semesta alam memuja Engkau Tuhan yang benar. Tepuk tangan yang terbaik buat Allah kita yang luar biasa. Sorakan haleluya. Haleluya. Engkau Tuhan yang benar. Engkau Alfa dan Omega. Kami percaya Tuhan, setiap hidup kami dikendalikan dan di dalam tangan-Mu. Terima kasih Tuhan. Mari Bapak Ibu jemaat Tuhan bersama-sama kita perkatakan, tahun 2025 adalah tahun penuaian. Tahun 2025 adalah tahun penuaian. Tahun 2025 adalah tahun penuaian. Terima kasih Tuhan.
Kami percaya setiap jemaat Tuhan di dalam keluarga-keluarganya akan mengalami penuaian jiwa-jiwa. Kami percaya Tuhan, setiap kami Tuhan akan masuk di dalam musim panen raya. Terima kasih Tuhan. Dan saat ini kami mau berdoa untuk bangsa kami Indonesia. Tuhan, kami berdoa Tuhan, di mana hari-hari ini Tuhan sedang terjadi goncangan ekonomi Tuhan. Kami percaya Tuhan, bangsa kami akan dipulihkan oleh Engkau. Engkau mencurahkan hujan pertobatan, dan kami berdoa Tuhan, pintu penginjilan Tuhan bukakan. Kami percaya Tuhan, bangsa kami Indonesia akan kembali kepada Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus. Juga kami membawa Bapak Presiden Prabowo dan wakilnya Bapak Gibran. Tuhan, Engkau terus yang jagai pemimpin-pemimpin bangsa kami. Engkau yang memberikan hikmat serta tuntunan-Mu ya Tuhan. Kami berdoa Tuhan, biarlah setiap keputusan dan kebijakan yang diambil itu Tuhan boleh mendatangkan kesejahteraan yang tepat untuk bangsa kami Indonesia. Terima kasih Tuhan. Juga kami membawa Gembala Sidang Pak Niko dan Gembala CK7 Pak Dr. Yanto. Kami berdoa Tuhan, Engkau yang mengurapi hamba-hamba-Mu ini, terus Engkau berikan hikmat serta tuntunan, boleh membawa setiap kami Tuhan, jemaat-Mu di CK7 untuk hidup dalam takut akan Tuhan, menjadi saksi-saksi Kristus yang siap diutus untuk menyelesaikan amanat agung Tuhan Yesus. Berkati kesehatan hamba-hamba-Mu. Kami berdoa Tuhan, perlindungan yang sempurna, pembelaan ada atas keluarga besar Pak Niko dan Dr. Yanto. Tuhan, kami juga berdoa di era Pentakosta ketiga ini, kami percaya Tuhan bahwa janji-Mu sedang digenapi. Engkau akan mencurahkan Roh-Mu Tuhan atas setiap generasi anak-anak muda di bangsa kami, bahkan di bangsa-bangsa. Kami berdoa Tuhan, hidup yang kudus, takut akan Tuhan ada atas generasi ini. Generasi ini akan Kau pakai Tuhan untuk menyelesaikan amanat agung. Kami berdoa Tuhan, khususnya untuk anak-anak muda di CK7 yang ada di tempat ini. Kami berdoa Tuhan, Engkau yang terus memakai anak-anak muda ini untuk menjadi saksi Tuhan, menjadi terang Tuhan dimanapun mereka berada. Kami berdoa Tuhan, biarlah anak-anak muda di tempat ini boleh hidup takut akan Tuhan, dan Engkau akan mencurahkan hikmat-Mu 10 kali lebih cerdas atas orang-orang seangkatannya. Terima kasih Tuhan. Inilah doa kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari yang percaya kita sama-sama katakan amin. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus. Kami rindu untuk menyambut apakah ada dari Bapak Ibu yang baru pertama kali hadir beribadah di GBI PRJ, boleh lambaikan tangannya. Apakah ada? Ada di tengah, boleh. Shalom, selamat datang di GBI PRJ. Apakah ada lagi? Bagi para jiwa baru yang baru pertama kali hadir beribadah di tempat ini, boleh silakan mengisi form biodata jiwa baru dengan cara scan QR yang terhadap layar. Baik, minggu ini adalah minggu ketiga dan hari ini kita akan memberikan 2 persembahan. Yang pertama adalah persembahan diakonia dan yang kedua adalah persembahan umum atau kolekte. Dan sebentar kita akan mendengarkan presentasi terkait diakonia. Untuk tim misi kami persilahkan. Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus. Merupakan berkat tersendiri buat kita hari ini, minggu ketiga. Kita sama-sama diberi kesempatan untuk menabur dalam bentuk diakonia. Sesuai visi misi Bapak Gembala Sidang kita, Bapak Pendeta Niko, di mana tahun 2025 adalah tahun penuaian. Kita ambil bagian dengan tugas utama ini Bapak, Ibu, bersama-sama kita kita selesaikan amanat agung bersama, baik melalui pelayanan langsung maupun tidak langsung. Kami tim misi mengucapkan terima kasih Bapak Ibu yang sudah mendukung kegiatan kami dalam bentuk dana diakonia, lalu obat-obatan, alat medis, keperluan pokok, keperluan lainnya. Sebentar saya akan sampaikan anggaran diakonia untuk penerimaan dan pengeluarannya. Bulan Juni 2025 dengan total penerimaan 225 juta sekian, dengan pengeluaran bantuan sosial jemaat 106 juta sekian, kegiatan misi 51 juta sekian, bantuan biaya pendidikan jemaat 9 juta sekian, bantuan sekolah PAUD cerah 8 juta, Raising the Standard 5 juta sekian, dengan total pengeluaran 181 juta sekian. Adapun kegiatan-kegiatan yang telah kami laksanakan, telah terlaksana mewakili Bapak Ibu
gereja menyumbang obat-obatan dan alat medis untuk keperluan pelayanan Pastor Jim Yos. Beliau adalah misionaris dari Amerika yang melayani di Papua, Jayapura. Jadi terlampirnya ada foto satu keluarga dari terpencil di Asmat mengunjungi Pastor Jim Yos untuk minta bantuan untuk anaknya. Ini ada fotonya istri Jim Yos di tengah dan anaknya ada anak namanya Yakub umur 3 tahun. Anak ini lahir tidak ada saluran kencing. Otomatis keluarganya minta bantuan dan Pastor Jim Yos memperkenalkan dokter demi dokter. Karena keterbatasan alat medis dan obat-obatan, Pastor Jim Yos segera menghubungi gembala kita, Bapak Pendeta Dr. Yanto, untuk mendukung alat-alat medis dan obat-obatan. Segera mungkin dikirim dan segera mungkin terlaksana operasi dengan sukses. Sekarang Yakub sudah normal dan pulih kembali. Haleluya. Melalui taburan diakonia Bapak Ibu sudah memberkati masyarakat Papua dan terutama Yakub. Terima kasih ya Bapak Ibu. Kemudian telah terlaksana kegiatan CKS, ibadah raya beberapa pekan lalu. Terima kasih dokter-dokter yang sudah dukung kami dan terima kasih tim misi juga yang sudah terlibat. Tuhan Yesus berkati. Kemudian sebagai wujud peduli, kami juga mewakili Bapak Ibu mengunjungi rumah tahanan wanita. Kita bersama-sama teman-teman dan jemaat untuk menguatkan mereka, menghibur mereka, serta memberi semangat dukungan rohani dalam bentuk pesan kasih Kristus melalui firman kebenarannya. Juga ada perwakilan dari gereja untuk kita memberkati kebutuhan pokok untuk keluarga King Kids. Tim edukasi juga melayani kegiatan rohani Kristen pada 7 sekolah SMP negeri dan di daerah Sunter, Pademangan, Ancol, total 150 murid. TK Cerah 45 murid dengan kelulusan kemarin 20 murid. Kami masih butuh pengajar-pengajar rohani Kristen untuk supaya bisa mengajar bersama-sama di sekolah-sekolah. Berikut juga ada perwakilan foto-foto renovasi gereja GBI Family Church, GBI Calvary Family Church di Cengkareng Timur. Seperti tahap sebelumnya telah kita sampaikan, renovasi di ruang ibadah sudah rampung dan sudah digunakan. Masih berjalan sampai batas yang tidak ditentukan untuk renovasi bertahap, pembetulan menara doa, sekolah minggu, ruang peralatan. Atas dukungan Bapak Ibu juga mereka jemaat di sana dan anak sekolah minggu di sana bisa beribadah dengan baik dan nyaman. Agenda kami berikutnya, kami akan mewakili Bapak Ibu pelayanan kesehatan dan gizi di masyarakat suku Baduy luar. Kami dengan tim dokter, tim medis akan membawa obat-obatan, pemeriksaan, makanan bergizi, vitamin untuk masyarakat Baduy luar di sana. Kami juga akan mengunjungi anak-anak dan orang tua yang terpinggirkan dan berkekurangan di kawasan Warakas, Jakarta Timur. Kami juga akan mengunjungi Lapas Cipinang khusus divisi narkotika dan kami mengunjungi Panti Werda Graha Bina Asuh di Bogor serta agenda lainnya. Bapak Ibu, mari tetap bergandeng tangan dengan kami untuk kita bisa menabur kepada saudara-saudara kita yang membutuhkan di sana. Kita bersatu dalam doa. Bapa, hati kami limpah dengan syukur, limpah dengan kasih-Mu Bapa. Kasih yang sempurna telah kami terima. Terima kasih Bapa. Sebentar kami akan menabur dalam bentuk persembahan diakonia. Biarlah persembahan ini berkenan di hadapan-Mu dan memuliakan nama-Mu. Juga bisa memberkati sesama kami. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Selamat memberi.
Shalom. Berikut kami sampaikan beberapa pengumuman. Ibadah Raya hari Minggu 27 Juli 2025 pukul 7, 9, dan 11.30 waktu Indonesia Barat dilayani oleh Pastor Bill Lantang. Pukul 16.30 waktu Indonesia Barat dilayani oleh Pastor Ren Junaidi. GBI PRJ Mandarin pukul 9 waktu Indonesia Barat dilayani oleh PDP Benny Lim. Ibadah Raya disertai dengan ibadah King's Kid, ibadah anak berkebutuhan khusus, Little Blessing Toddler, Sekolah Minggu, Joshua Generation Kids Church English Service, Junior Church Indonesian Service, 316 Youth English Service, dan ibadah 2 PM yang Adult and Couple Service. Unit pelayanan jemaat akan mengadakan penyerahan anak pada hari Minggu 27 Juli 2025 pukul 11.30 waktu Indonesia Barat. Bagi Bapak Ibu yang ingin menyerahkan anak-anak, harap segera mendaftarkan diri. Pendaftaran dibuka mulai tanggal 1 sampai dengan 21 Juli 2025 secara online via www.gbprj.org. Untuk informasi lebih lanjut dapat menghubungi counter sekretariat di depan setelah ibadah selesai. Berikut kami informasikan pasangan dari Jemaat GBPRJ CK7 yang akan melangsungkan pemberkatan nikah. Apabila dari Bapak Ibu ada yang keberatan atas informasi tersebut, harap dapat segera menghubungi PDP Grace Natalia di nomor WA 0856 8505 054. Untuk informasi lengkap mengenai persyaratan dan pendaftaran pemberkatan nikah serta peneguhan nikah, dapat menghubungi kantor sekretariat masing-masing cabang atau dapat dilihat di www.gbprj.org. Unit pengajaran bidang BPN CK7 kembali membuka kelas BPN Onsite dimulai pada tanggal 1 Agustus sampai dengan 26 September 2025 setiap hari Jumat. Pendaftaran dibuka mulai tanggal 29 Juni sampai dengan 20 Juli 2025. Bagi Bapak Ibu yang akan melangsungkan pemberkatan nikah, harap dapat segera mendaftarkan diri. Dan untuk pendaftaran dapat melalui www.gbprj.org atau dapat juga menghubungi counter sekretariat di masing-masing cabang. Untuk info lengkap seluruh kegiatan GBPRJ CK7, maka Bapak Ibu dapat follow sosial media GBPRJ baik di Instagram, TikTok maupun Facebook. Sekian pengumuman pada hari ini. Terima kasih atas perhatian Bapak Ibu sekalian. Tuhan Yesus memberkati. Hao, niman hauma, ubur-ubur ikan lele. Cakep. Sabar le. Coba Toel sebelah kanannya kasih tahu sabar le. Mau pantun lagi supaya nggak garing. Air beriak tanda tak dalam. Apalagi ya tuh. Air tenang seperti berlian. Izinkan saya mengucapkan shalom untuk para jemaat sekalian. Perkenalkan, saya Mak Comblang Lea dari WOI PRJ.
ingin mengundang semua wanita yang ada di sini. Coba yang merasa wanita ya, angkat tangannya dong. Ayo dong angkat tangannya. Wow, banyak cuy. Nah, saya mau mengundang ibu-ibu semua, wanita-wanita Tuhan yang luar biasa untuk datang di acara hari ulang tahun WUPRJ yang ke-17. Udah gede ya, dikasih makan. Terus pastikan semuanya pada datang ya. Soalnya acaranya seru-seru banget loh. Dan so pasti ada door prize-nya. Tuh kasih sedikit bocoran untuk besti-besti semua. Dan jangan lupa nih teman-teman, pastikan hadir. Terutama yang tadi tuh angkat tangan, saya bisa lihat loh. Awas ya kalau nggak datang. Soalnya acara ini dibikin 1 tahun sekali. Iya, ibu-ibu semua jangan lupa ya. Ajakin tuh saudara, besti, ya, tetangga. Kok perlu CRT dibawa supaya rame, oke? Jangan lupa lagi catat tanggalnya 24 Juli 2025. Nah, di sini nih, di tempat ini, di MGK lantai 10 jam 10 pagi. Oke? Ingat, saya tunggu kehadiran teman-teman semua. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Boleh sekali kita tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan Yesus. Puji Tuhan. Bersiapkan hati kita Bapak Ibu Saudara, kita akan masuk dalam firman Tuhan. Tapi sebelumnya saya yakin dan percaya bahwa setiap kita pernah masuk dalam satu situasi di mana kita khawatir, di mana kita takut, di mana kita dalam kondisi yang paling rendah dalam kehidupan kita. Kita tidak percaya, bahkan firman Tuhan, janji-janji Tuhan hilang pada saat itu. Tapi kalau Bapak Ibu Saudara bisa merenungkan dan melihat kita berada di sini pagi hari ini, siang hari ini, ini menunjukkan bahwa penyertaan Tuhan selalu sempurna buat kita. Amin. Sampai dengan hari ini pemeliharaan Tuhan selalu nyata buat kita. Mari Bapak Ibu Saudara, di dalam segala apapun yang kita alami, di dalam setiap pergumulan-pergumulan yang kita alami, mungkin saat ini, mari kita tetap tenang. Karena firman Tuhan berkata, jadilah tenang supaya engkau dapat berdoa. Supaya kita bisa mengerti rencana Tuhan dalam hidup kita. Supaya kita bisa melihat kasih Tuhan yang sempurna dan pertolongan Tuhan yang tidak akan pernah terlambat. Yang mau dan percaya, berikan tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan Yesus. Haleluya. Kami akan terus tenang di dalam hadirat-Mu ya Tuhan. Bersama dengan-Mu. Bapa, Kau mendengar seruan hatiku, tak pernah Kau lepaskan dari kasih-Mu. Lewat lembah gelap, Kau temani aku. Roh-Mu bekerja selalu untuk kebaikanku. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersama-Mu, Bapa. Kami akan
akan terus tenang bersama denganmu Tuhan. Sebab Engkau Allah yang selalu mendengar setiap kami dan berada bersama dengan kami. Haleluya. Bapa kan mendengar seruan hatiku, tak pernah kau lepaskan. Terima kasih ya Tuhan dari kasih-Mu. Lewat lembah gelap Kau temani aku, dan Roh-Mu yang selalu bekerja ya Tuhan, bekerja selalu untuk kebaikanku. Kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu, Bapa, mengalir kuasa-Mu Tuhan. Dari tempat maha tinggi, yes Lord Jesus, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersama-Mu, Bapa. Sebab tak pernah Kau tinggalkan setiap kami, tak pernah Kau lepaskan genggaman-Mu bagi kami, selalu menyertai. Ada bagi setiap kami, Kau mendengar setiap keluh kesah kami. Kau selalu ada menemani saat kami berjalan dalam lembah yang gelap, saat kami hadapi pergumulan kami. Kau ada. Terima kasih Yesus. Mengalir kuasa dari lebih lagi nyatakan, mengalir kuasa dari tempat maha tinggi. Oh Jesus, Kau mulia, Kau hadir di sini.
Boleh kita sambil angkat kedua tangan kita dan kita nyatakan. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi. Kuasa-Mu mengalir untuk setiap kami Tuhan. Memulihkan dan menyembuhkan setiap kami. Kami akan terus tenang bersama dengan-Mu Tuhan. Mari bersama-sama nyatakan. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi. Bapa Kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersama-Mu Bapa, ku kan tenang Bapa, ku kan tenang bersama-Mu Bapa. Sebab kami mengenal Engkau sebagai Allah kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Lingkupiku dengan sayap-Mu, naungiku
for the King of King, for the Lord of Lord. Dia adalah the King of Majesty atas kehidupan kita. Lebih meriah lagi gereja Tuhan untuk kebaikan Tuhan. Haleluya Tuhan. Haleluya Bapak. Terima kasih Tuhan untuk hadirat-Mu yang begitu luar biasa. Dari ibadah pertama sampai ibadah kedua ini pun juga Tuhan kami percaya Tuhan lawatan-Mu tidak akan stop Tuhan Yesus. Dan Kau akan pakai setiap kami yang hadir di tempat ini. Bukan hanya sekedar datang di hari Minggu. Tapi kami benar-benar berjumpa dengan Sang Pencipta kami. Yaitu Yesus Kristus ya Bapa. Kami berdoa Tuhan. Di mana kami mau membuka hati kami pada saat ini. Dan doa daripada anak-anak-Mu Tuhan Kau ambil alih kehidupan kami semua Tuhan. Karena kami percaya waktu kami menyerahkan sepenuhnya ke dalam tangan-Mu. Kami gak perlu takut. Tantangan boleh datang. Kendala apapun akan kami hadapi, kami gak perlu takut. Karena kami tahu Tuhan yang kami sembah adalah Tuhan yang hidup. Tuhan yang tidak pernah meninggalkan. Engkau Immanuel bagi kami. Engkau akan menyertai kami semua. And we're so proud to have an amazing God. To have an amazing Father. You are a good Father. Kau tidak pernah berubah. Kasih-Mu selalu sama. Kami mengucap syukur karena kami dapat memanggil Engkau ya Aba ya Bapa. Dan itu adalah sebuah privilege bagi setiap kami semua sebagai anak-anak-Mu Tuhan Yesus. Hari ini hamba-Mu berdoa biar Kau bungkus tempat ini dengan darah-Mu yang kudus ya Bapa. Segala kuasa iblis kami bersatu hati, kami patahkan di dalam nama Tuhan Yesus. Dan kami percaya Tuhan biar Kau pakai setiap kami semua. Dan waktu kami mendengar firman-Mu, firman ini tidak akan kembali dengan sia-sia. Bungkus bibir mulut hamba-Mu juga. Biar hamba-Mu ada di balik salib-Mu. Dan kami berjanji pada hari ini semua tentang Tuhan Yesus. Berbicara lebih lagi Tuhan. We love you so much. Thank you for your favor, mercy and grace. Dan kami alaskan semua doa kami di dalam nama Tuhan Yesus. Bersama-sama kita katakan. Amin. Tepuk tangan kepada Tuhan Yesus. Kalau saudara bangga merasakan kebaikan Tuhan, lebih meriah lagi kepada Yesus. Yang terlebih dahulu sangat baik, amat baik kepada saudara semua. Amin. Haleluya. You may all be seated. Thank you Team Praise and Worship. Shalom saudara. Bagaimana keadaan Bapak Ibu? Luar biasa, amin. Boleh gak pandang kiri kanan kita terlebih dahulu supaya kita tidak merasa janggal sama sekali. Karena mereka adalah keluarga kita. Pandang mereka dan katakan kepada mereka, kamu hari ini kinclong banget. Jangan ketawa Bapak Ibu, tapi saudara utarakan kepada kiri kanan saudara semua. Dan jangan stop sampai di sana, katakan kepada mereka, lihat kiri kanan sekali lagi. Dan katakan kepada mereka, ada Tuhan Yesus dalam hidup aku. Makanya saudara kinclong, bukan karena skincare-nya. Tuhan Yesus yang akan menyinari kehidupan kita semua, amin. Dan hari ini saya akan membagikan firman Tuhan. Dan saya akan berikan judul khotbah saya, The Cleopas Moment. Katakan bersama-sama yuk jemaat Tuhan, 1, 2, 3. The Cleopas Moment. Dan pada hari ini kita akan belajar sesuatu yang menarik. Di mana Yesus menampakkan dirinya untuk pertama kalinya kepada kedua orang ini setelah dia bangkit dari kubur. Dan kedua orang ini yang tercatat, sebetulnya ini adalah 2 dari sekian banyak murid Tuhan Yesus Bapak Ibu. Dan pada saat itu pun juga memang kedua orang ini bukan menjadi murid utamanya Yesus yang 12 muridnya itu sendiri. Tapi mereka adalah pengikut Kristus pun juga. Dan namun kita bisa melihat bahwa waktu kedua murid ini melihat Tuhan Yesus dan pada saat itu Tuhan Yesus mati, mereka menjadi kecewa. Putus asa, menyerah. Karena harapan mereka satu-satunya juru selamat yang mereka harapkan bangkit, tidak mereka dapati pada saat itu. Sehingga kedua orang tersebut akhirnya meninggalkan Yerusalem yang semestinya menjadi tempat yang kudus, tempat yang bersejarah, kematian Kristus, kebangkitan Kristus dan pencurahan Roh Kudus terjadi di sana. Tetapi karena kekecewaan mereka, putus asa mereka, akhirnya mereka meninggalkan Yerusalem dan mereka berjalan ke Emmaus. Dan di ayat yang akan kita baca ini Lukas 24 ayat 13 sampai 27. Yesus menampakkan diri jalan ke Emmaus. Dan beginilah firman Tuhan katakan. Pada hari itu juga 2 orang dari murid-murid Yesus pergi ke sebuah kampung bernama Emmaus. Yang terletak kira-kira 7 mil jauhnya dari Yerusalem.
Dan mereka bercakap-cakap tentang segala sesuatu yang telah terjadi. Ketika mereka sedang bercakap-cakap dan bertukar pikiran, Yesus datang sendiri menghampiri mereka, mendekati mereka, lalu berjalan bersama-sama dengan mereka. Tetapi ada sesuatu yang menghalangi mata daripada muridnya sehingga mereka tidak dapat mengenali Yesus itu. Yesus berkata kepada mereka, ini Yesus iseng, suka bercanda dia. Dia ngomong kepada murid-muridnya, apakah yang kamu percakapkan sementara kamu berjalan? Maka berhentilah mereka dengan muka muram. Seorang dari mereka namanya Kleopas menjawabnya, adakah engkau satu-satunya orang asing di Yerusalem yang tidak tahu apa yang terjadi di situ pada hari-hari belakangan ini? Katanya kepada mereka, apakah itu? Pura-pura nggak tahu Yesus. Jawab mereka, apa yang terjadi dengan Yesus orang Nazaret? Dia adalah seorang nabi yang berkuasa dalam pekerjaan dan perkataan di hadapan Allah dan di depan seluruh bangsa kami. Selanjutnya, tetapi imam-imam kepala dan pemimpin-pemimpin kami telah menyerahkan dia untuk dihukum mati dan mereka telah menyalibkannya. Padahal kami dahulu mengharapkan bahwa dialah yang datang untuk membebaskan bangsa Israel. Tetapi sementara itu telah lewat 3 hari sejak semuanya itu terjadi. Tetapi beberapa perempuan dari kalangan mereka telah mengejutkan kami. Pagi-pagi buta mereka telah pergi ke kubur dan tidak menemukan mayatnya. Lalu mereka datang dengan berita bahwa telah kelihatan kepada mereka malaikat-malaikat mengatakan bahwa Yesus hidup. Dan beberapa teman kami telah pergi ke kubur itu mendapati bahwa memang benar yang dikatakan perempuan-perempuan itu, tetapi dia tidak mereka lihat. Lalu ia berkata kepada mereka, hai, Yesus galak juga nih. Hai kamu orang bodoh, betapa lambannya hatimu sehingga kamu tidak percaya segala sesuatu yang telah dikatakan para nabi. Bukankah Mesias harus menderita semuanya itu untuk masuk ke dalam kemuliaannya? Lalu ia menjelaskan kepada mereka apa yang tertulis di dalam dia, tentang dia dalam seluruh kitab suci, mulai dari kitab-kitab Musa dan segala kitab-kitab Nabi. Boleh katakan amin? Hari ini ada 3 hal yang saya akan bagikan kepada Bapak Ibu semua mengenai the Kleopas moment. Are you guys ready? Siap semua Bapak Ibu? Bilang kiri kanan, yuk kita siap mendengarkan firman Tuhan. Yang pertama, God is chasing after you. Tuhan mengejar saudara dan saya. Renungkan sebentar statement ini. Ini kelihatan statement yang mungkin Bapak Ibu pikirkan kok gak masuk akal. Kayak gak adil. Seharusnya sebaliknya, saya yang mengejar Tuhan. Coba renungkan sebentar. Tuhan mengejar saudara. Kenapa? Karena kita tahu Tuhan adalah kasih. Dia gak perlu mengejar kita. Makanya dia berbeda. Dia tidak seperti Tuhan yang lain. Di mana harus dipuji, disembah dan lain-lain pun juga. Tetapi Tuhan benar-benar menghampiri kita. Contohnya apa? Dia datang ke bumi ini. Dia gak perlu datang. Tetapi dia tetap lakukan untuk menebus dosa saudara dan saya. Amin. Dan itu adalah suatu privilege buat kita semua. Nggak masuk akal, yes tidak masuk akal. Tidak adil, yes tidak adil. Tetapi itulah Tuhan Yesus. Tuhan adalah kasih. Titik. Dia adalah kasih dan dia mengasihi kita semua. Kenapa? Karena kita lihat di ayat 15. Ketika mereka sedang bercakap-cakap dan bertukar pikiran, datanglah Yesus sendiri mendekati mereka. Murid-murid itu sudah kecewa Bapak Ibu. Dia udah mau meninggalkan Yerusalem, dia mau menuju 7 mil ke Emmaus. Tetapi Yesus justru menghampiri kedua murid tersebut dan mendekati mereka pada saat itu. Yesus bukan kekurangan murid Bapak Ibu. Yesus punya banyak murid. Tetapi Yesus sedang menunjukkan sesuatu kepada kita semua pada hari ini. Bahwa satu jiwa berharga di mata Tuhan. Makanya Tuhan datang untuk satu jiwa. Buat kita semua, amin. Bilang kepada diri kita semua yuk, Yesus datang buat aku. Bilang kiri kanan, Yesus datang buat kamu. Dan itu yang Yesus lakukan. Karena seberapa banyak daripada kita, waktu kita putus asa, kita kecewa, kita kehilangan pengharapan. Kita akhirnya meninggalkan Tuhan. Karena kita kecewa. Dan akhirnya kita berlari
meninggalkan Tuhan dari Yerusalem kita menuju ke Emmaus. Tapi Tuhan katakan, kemana saudara mau pergi? Saudara tidak bisa lari. Kenapa? Karena Tuhan tidak tahan kalau saudara jauh dari Dia. Dan Dia akan tetap mengejar saudara semua. Dan itu adalah suatu kasih karunia daripada Tuhan sendiri. Amin. Kita bisa lihat Mazmur 139 ayat 7-10. Ini ayatnya bagus sekali. Kemana aku dapat pergi? Saudara mungkin mau meninggalkan Tuhan. Saudara mungkin sudah tidak setia dengan Tuhan. Saudara sudah merasa jijik dengan kehidupan saudara. Saudara merasa tidak layak. Saudara mungkin mau menjauhi roh Tuhan. Kemana aku dapat lari dari hadapanmu? Jika aku mendaki ke langit, Tuhan ada di sana. Jika aku menaruh tempat tidurku di dunia orang mati, di situ pun Yesus ada. Bahkan jika aku terbang dengan sayap fajar dan membuat kediaman di ujung laut, He's still there. Dia tetap ada. Juga di sana tanganmu akan menuntun aku dan tangan kananmu. Dan ini adalah kabar baik bagi saudara dan saya. Makanya saya suka tentang Alkitab karena Alkitab adalah the gospel dan the gospel adalah kabar baik buat saudara dan saya. Dan kita harus mengerti bahwa mungkin saudara hari-hari ini sudah merasa kecewa, putus harapan. Saudara sudah mau menjauhkan diri saudara daripada Tuhan. Karena apa yang saudara harapkan itu tidak terjadi. Apa yang saudara idamkan, apa yang saudara doakan tidak terjadi. Akhirnya saudara mulai meninggalkan Tuhan. Tapi Tuhan mau ingatkan kepada saudara bahwa Tuhan mau kejar saudara pada hari ini. Amin. Makanya saya mau katakan kekristenan itu bukan soal agama dan ritual. Tetapi kekristenan berbicara soal hubungan. Karena buat Tuhan yang paling mengena di hati Tuhan itu adalah apa? Bersekutu dengan saudara. Tuhan akan memberkati saudara. Tuhan gak pentingkan hal-hal yang saudara lakukan secara ritual agamawi. Saudara angkat tangan tapi hati saudara di tempat lain gak penting buat Tuhan. Itu dilihat orang. Tapi Tuhan melihat hati saudara dan yang Tuhan rindukan untuk saudara bergaul intim dengan Tuhan setiap hari. Itu yang Tuhan rindukan. Karena waktu saudara bergaul intim dengan Tuhan setiap hari, saudara akan mengalami Tuhan. Makanya hari ini ada kabar baik buat kita semua. Mungkin saudara merasa jauh daripada Tuhan dan saudara merasa saudara tidak mungkin bisa meraih Tuhan. Tetapi puji Tuhan, dikatakan religion is always focused on your reach, while grace is focused on His reach. Agama selalu fokus pada jangkauan kita, tetapi kasih karunia fokus pada jangkauan Tuhan. Amin. Dan ini suatu hal yang menjadi ucapan syukur bagi kita. Karena seberapa sering kita mau mendekat kepada Tuhan, kita merasa kita tidak pernah bisa. Kita mau hidup kudus, kita mau hidup benar, akan menjadi sulit. Kenapa? Karena kita menggunakan kekuatan kita yang terbatas. Tetapi waktu saudara mendapatkan jangkauan Tuhan, saudara mengalami kasih karunia Tuhan atas dasar berkat, atas dasar kasih, saudara akan tepuk tangan, nggak perlu disuruh, nggak perlu Elliot kita tepuk tangan bersama-sama, nggak perlu. Kenapa? Karena saudara tidak tahan akan kebaikan Tuhan, karena Tuhan mengejar kita, kita mengalami Tuhan. Atas dasar itu, saudara akan tepuk tangan buat Tuhan. Saudara gak perlu disuruh katakan amin. Kenapa? Saudara sendiri akan mengaminkan apa yang menjadi firman Tuhan. Saudara gak perlu disuruh angkat tangan. Tetapi saudara akan mengangkat tangan karena saudara percaya Tuhan layak diagungkan. Saudara gak perlu disuruh memberi persembahan. Tetapi atas persembahan yang Tuhan telah berikan 2000 tahun yang lalu, Dia memberikan persembahan yang terbaik, yaitu anaknya sendiri. Bagi saudara dan saya, oleh dasar itu, kita semua dibebaskan daripada dosa. Yang kita tahu upah dosa adalah maut. Tetapi kita semua dimerdekakan karena kebaikan Tuhan dan apa yang Tuhan sudah lakukan di kayu salib. Atas dasar itu, makanya saudara dapat memberi. Bukan saudara memberi supaya mendapatkan sesuatu. Beda, saya pernah share ini. Tapi saya diingatkan kembali pada hari ini. Ada perbedaan mental supaya dengan mental karena. Kebanyakan kita seperti budak mentalnya. Saya bekerja supaya saya digaji. Akhirnya mental yang sama kita bawa di dalam penyembahan kita. Saya berikan ini supaya Tuhan kasih saya gedung baru. Supaya Tuhan kasih saya proyek baru. Akhirnya saudara nyogok dan transaksi sama Tuhan. Sedangkan kita semua sebetulnya hidup atas dasar mental karena. Karena Tuhan terlebih dahulu memberkati aku, makanya aku dapat memberkati orang lain.
Karena Tuhan terlebih dahulu menerima aku, oleh karena itu aku dapat menerima orang lain. Bukan karena kekuatannya aku. Tetapi karena apa yang Tuhan sudah lakukan buat saya secara pribadi. Oleh dasar itu saudara bisa memiliki kekuatan. Makanya agama mungkin mengatakan tidak ada pengharapan untuk orang seperti kamu dan termasuk saya. Pendosa, pemfitnah, penggosip, pembohong. Atau mungkin kita tidak layak ada di gereja ini. Tetapi praise God, kasih karunia melihat saudara. Dan Tuhan katakan kepada saudara, kamu adalah alasan utama di mana saya huruf besar, Yesus mati di kayu salib. Beri tepuk tangan kepada Tuhan Yesus. Dan itu yang terjadi, kita harus mengerti akan hal ini. Saya selalu berpikir untuk kita bisa hidup kudus, kita harus mulai dengan namanya aturan. Tapi ternyata kita tidak mulai dengan aturan. Tapi kita harus mulai dengan namanya kasih. Saya diingatkan akan satu kesaksian, saya pinjam kesaksian dari Pastor Kong di Singapore City Harvest. Dia memberikan suatu gambaran, ini tidak di note saya, tiba-tiba keluar. Saya diingatkan, contoh yang diberikan adalah waktu saudara ada di Singapura, seringkali di Singapura kan peraturan lebih ketat ya. Kalau di tol ada speed limit, beda di Jakarta. Di Indonesia tidak ada speed limit, terus. Speed limit di tol di sana itu 80-100 km per jam. Tetapi ada dua mobil dengan dua perspektif yang berbeda. Ada satu mobil, dia tahu speed limitnya 80-100 dan dia tahu di titik mana polisi akan ada. Dan speed kamera itu akan ada di mana, dia tahu semuanya. Akhirnya apa yang terjadi? Itu orang ngebut 120, 130, the moment dia tahu bentar lagi ada polisi, dia langsung rem. Waktu polisi sudah lewat, ngebut lagi. Itu di mobil pertama. Akhirnya dia tidak pernah mentaati peraturan, kenapa? Dia hanya takut sementara kalau ada yang perhatikan baru dia lakukan aturan itu. Tapi the moment tidak ada polisi, tidak ada speed kamera, dia akan tetap gaspol. Tapi di mobil kedua, ada satu hal yang berbeda. Di mana di mobil tersebut, ada seorang bapak yang lagi menyetir mobil tersebut, tetapi ada anaknya di belakang masih baby mungkin. Bapak tersebut tidak akan ngebut sama sekali. Kenapa? Karena dia tahu ada seorang bayi di belakang, kesayangan dia, dan dia mengasihi itu bayi. Atas dasar itu, dia tidak akan ngebut, dia akan tetap mentaati peraturan. Kenapa? Karena dia menyayangi bayi tersebut. Dan gambaran ini adalah gambaran kita waktu kita mengikuti firman Tuhan. Seringkali manusia kalau dilarang, jangan pacaran ya, ini buat anak-anak muda. Pasti pacaran. Jangan merokok, pasti rokok. Jangan nonton porno, pasti nonton porno. Itu yang terjadi, itu manusia. Kita suka melanggar aturan. Tetapi waktu kita hidup atas dasar kasih, kita bukan lagi takut akan aturan, tetapi karena aku mengasihi bayi aku di belakang. Aturan yang ada pun akan tetap aku patuhi. Bukan karena aku takut sama peraturannya, tetapi karena aku mengasihi bayi yang ada di belakang saya. Dan inilah kehidupan rohani kita di dalam Tuhan. Makanya saya mulai mengerti hari-hari ini, kenapa kita harus benar-benar mengalami kasih Tuhan secara pribadi. Waktu saudara sudah mengalami kasih Tuhan, saudara tidak akan tahan untuk memberikan yang terbaik. Saudara tidak akan menyanyiakan untuk menyakiti Tuhan lagi dan menyalib Tuhan sekali lagi. Saudara tidak akan menyanyiakan itu semua. Kenapa? Karena saudara tahu seberapa mahalnya pengorbanan dan seberapa mahalnya Tuhan mengasihi Bapak Ibu yang datang pada hari ini. He love you so much. Titik. Dia adalah kasih. Titik. Tidak akan pernah mengubah status dia. Tidak ada yang bisa mengubah status dia. Karena Allah adalah kasih. Buat dia mengasihi saudara adalah identitas dia. Buat dia menyayangi saudara adalah nature-nya dia. Dia tidak bisa menyakiti saudara. Dia tidak bisa menghakimi atau melakukan hal yang negatif. Kenapa? Karena dia adalah kasih. Waktu saudara mengerti akan hal tersebut, saudara akan mengucap syukur. Dan mungkin ada Kleopas di tempat ini lagi sedih. Tapi Tuhan mau ingatkan,
Tuhan dapat mengejar kita semua, dan disitulah pengharapan kita. Bukan akan apa yang kita bisa lakukan, tetapi apa yang Tuhan Yesus lakukan untuk saudara dan saya. And that's the good news. Makanya tidak ada yang sukar buat Tuhan, tidak ada yang terlalu jauh buat Yesus. Dia bisa dan dia akan memberikan pengharapan bagi saudara dan saya. Itu yang pertama. Yang kedua, firm hope. Harapan yang kuat. Ayat 21-25. Padahal, menarik. Padahal kami, Kleopas dan muridnya, dahulu mengharapkan. Kami dahulu mengharapkan. Berarti ada suatu ekspektasi dari seorang murid pada saat itu. Harapannya apa? Bahwa dia datang untuk membebaskan bangsa Israel. Tetapi sementara itu lewat tuh udah 3 hari. Gue pikir Yesus akan bangkit dari kubur dan saya bisa lihat. Ternyata saya gak lihat sama sekali. Dan itu yang terjadi. Sehingga akhirnya murid-muridnya pada kecewa. Karena tidak sesuai dengan harapan mereka. Di ayat ke-25, Yesus berkata kepada Kleopas dan salah satu muridnya, "Hai kamu orang bodoh, betapa lambannya hatimu sehingga kamu tidak percaya segala sesuatu yang telah dikatakan para nabi." Ini bukan Yesus jahat loh Bapak Ibu. Tetapi Yesus mau mengingatkan kepada mereka bahwa kamu sudah hidup denganku. Engkau sudah melihat pengajaranku, engkau sudah menyaksikan mujizatku, bahkan aku sudah katakan di mana aku akan mati, tetapi di hari yang ketiga aku akan bangkit. Tetapi murid-muridnya gak percaya. Akhirnya mereka kecewa. Maka Tuhan katakan, "Hai kamu orang bodoh." Dan waktu kita bisa refleksi terhadap diri kita sendiri, mungkin ini kehidupan kita. Mungkin dahulu saudara mengharapkan sesuatu, tapi itu tidak terjadi. Sehingga saudara kecewa, dan saudara mulai bertanya kepada Tuhan Yesus, apakah Yesus benar-benar ada? Apakah Yesus masih bisa melakukan mujizat? Mana Tuhan, udah 2 tahun, udah 5 tahun, udah 10 tahun aku menantikan, tetapi aku tidak pernah mendapatkan. Bahkan semakin jauh jawaban itu. Aku udah capek Tuhan. Mungkin ada Kleopas di tempat ini seperti itu. Akhirnya saudara kecewa dengan segala pengharapan yang ada. Tapi kita mau belajar lebih dalam lagi. Di mana saudara bisa lihat di Ibrani 11 ayat 1. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan. Stop sampai situ. Saya akan refresh sedikit. Siapa yang percaya iman dulu baru pengharapan, boleh angkat tangannya. Siapa yang percaya harapan dulu baru iman? Yang tidak angkat tangan ngapain? Takut salah, tidak mengganggu keselamatan saudara. Sekali lagi ya. Siapa yang percaya iman dulu baru harapan, boleh angkat tangannya. Mulai banyak, oke. Gitu dong, dari tadi sedih banget kayak ngomong sama tembok saya. Siapa yang percaya yang berikutnya harapan dulu baru iman? Terima kasih. Tidak ada yang salah, tidak ada yang benar. Saya akan jabarkan secara clearnya, saudara tidak usah menghakimi yang lain. Ya, kita baca bersama-sama yuk teman-teman ya. Jemaat Tuhan, iman adalah dasar dari segala sesuatu yang. Jadi yang mana dulu? Iman dulu. Iman dulu baru harapan kita muncul. Sering kali yang terjadi, kita mengharapkan sesuatu sama seperti Kleopas. Dia mengharapkan Yesus bangkit, saya bisa melihat Yesus keluar dari kubur, saya bisa menyaksikan. Itu harapan mereka. Mungkin harapan saudara menyaksikan sesuatu, mendapatkan tender dan lain-lain semuanya. Mungkin itu harapan saudara. Yang sering kali kita lakukan, Tuhan aku mengharapkan ini, aku imani dalam nama Tuhan Yesus. Itu yang sering terjadi. Dan waktu pengharapannya tidak terjadi, kita mulai kecewa. Berbeda dengan persepsi yang satu lagi. Di mana iman kita kepada Tuhan Yesus, kita percaya dia adalah a good father. Dia selalu memberi dengan waktu yang on time, tidak pernah kecepatan, tidak pernah terlambat, selalu on time. Kita tahu bahwa dia adalah Bapa yang baik dan rancangan dia damai sejahtera. Kita tahu itu. Kita percaya terhadap iman kita, menaruh seluruh iman kita kepada Tuhan Yesus.
Dan apa yang terjadi waktu saudara mengalami masalah, ada satu pintu yang tertutup, saudara tidak akan pernah takut lagi. Kenapa? Karena saya percaya kalau Tuhan menutup satu pintu, berarti dia sedang mempersiapkan pintu yang lain. Oleh dasar kepercayaan saya kepada Tuhan Yesus, harapan saya muncul. Walaupun rekap medis saya tidak baik, I know Yesus saya akan menyembuhkan. Yesus yang saya sembah tetap dapat melakukan mujizat yang kreatif. Atas dasar itu, walaupun rekap medis tidak baik, I know I still believe. And because of that, saya masih bisa hidup di hari esok dengan ucapan syukur karena saya tahu ada suatu hal yang besar. Oleh karena itu pengharapan kita tidak akan pernah goyang. Kenapa? Karena Yesus yang saudara sembah adalah Yesus yang pasti. Yesus yang pasti, sehingga situasi boleh mengguncang. Keadaan boleh berubah. But my Jesus never change. Never change. Never change. Makanya dia adalah Yesus. Makanya dia layak disembah. Makanya dia layak untuk kita percaya full sama dia. Dan itu yang terjadi dalam kehidupan kita semua. Makanya ingat, iman dulu. Dan pengharapan akan muncul. Atas dasar iman percaya kepada Tuhan Yesus. Makanya saya mau katakan, someone has crucified for your hope on the cross. Seseorang telah disalibkan untuk harapan saudara di kayu salib. Dan yang terakhir, His love changes us. Cintanya mengubah kita. Cintanya mengubah kita. Kan di ayat 28 sampai 33. Lihat nih Bapak Ibu. Mereka mendekati kampung yang mereka tuju. Lalu Yesus tuh iseng. Pengen dijewer juga karena gemesin juga Yesus. Ia berbuat seolah-olah hendak meneruskan perjalanannya. Tetapi mereka, Kleopas dan salah satu muridnya lagi, mereka mendesak, katanya, Tuhan, udahlah, come, tinggal bersama kami dulu deh Tuhan. Sebab hari telah menjelang malam dan matahari hampir terbenam. Lalu masuklah ia, huruf besar, Yesus untuk tinggal bersama-sama dengan mereka. Perhatikan, waktu Yesus duduk makan dengan mereka, Yesus mulai mengambil roti, mengucap berkat, lalu memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada murid-muridnya pada saat itu. I love this word. Ketika itu terbukalah mata mereka. Mereka tadi nggak tahu itu Yesus. Tetapi the moment Yesus mulai memecah-mecahkan rotinya, membagikannya, tiba-tiba mereka langsung terbuka. That is Jesus, itu Yesus. Tapi menariknya daripada Yesus, waktu mereka pun mulai mengenal dia, tiba-tiba Yesus puff, hilang di tengah-tengah mereka. Yesus tuh udah kayak David Copperfield ya. Tiba-tiba lagi ada, puff, hilang. Tapi ada satu hal yang menarik. Kata mereka seorang kepada yang lain, bukankah hati kita berkobar-kobar ketika Yesus berbicara dengan kita di tengah jalan? Dan ketika ia menerangkan kitab suci kepada kita? Lalu responnya mereka mulai bangun, mereka tidak menuju ke Emmaus, tetapi mereka langsung kembali ke Yerusalem. Di situ mereka mendapati ke-11 murid itu dan mereka sedang berkumpul-kumpul bersama-sama dengan teman-teman mereka. Yesus mau menunjukkan sesuatu, dia mau menunjukkan kasihnya kepada mereka. Oleh karena itu makanya Yesus berjalan. Tapi lihat nih Bapak Ibu, makanya saya suka dengan namanya Tuhan Yesus. Kenapa? Yesus tuh simple. Yesus tuh gak neko-neko. Yang bikin ribet di kekristenan itu bukan Yesusnya, itu manusianya. Oke, betulnya ada kepahitan banget tuh. Betul. Tapi itu kenyataan. Yang dilakukan oleh Yesus, murid-muridnya, Kleopas, dia cuma apa? Dia cuma buka pintu tempat mereka bertinggal pada saat itu. Lalu Yesus masuk, nih kerennya Yesus. Tugas muridnya Kleopas cuman membuka, Yesus masuk, dan waktu Yesus masuk, Yesus langsung ambil kontrol. Kenapa? Karena di ayat ke-30,
Waktu ia duduk makan dengan mereka, dia langsung mengambil roti. Dan memecah-pecahkan, mengucapkan berkat dan dibagi. Di sini ada satu gambaran. Saudara mungkin kecewa. Saudara mungkin putus asa. Saudara mungkin kehilangan pengharapan saat ini. Saudara udah capek. Saudara merasa kering. Saudara datang setiap minggu ke gereja, tapi saudara merasa kering. Ternyata jawabannya cuma satu. Maukah saudara mulai membuka hati saudara pada hari ini? Dan izinkan Yesus masuk. Saudara gak perlu pusing lagi setelah itu. Saudara gak usah pikirkan bagaimana caranya membenahi kehidupan saudara setelah ini. Kenapa? Karena Tuhan sendiri akan ikut campur. Dia akan perlengkapi semuanya. Dan itu yang Yesus lakukan. Dan itu yang terjadi. Dan Tuhan akan memimpin waktu saudara mulai membuka hati. Dan itu yang terjadi. Waktu muridnya membuka tempatnya, Yesus masuk, take over. Sesudah itu respon muridnya, dia langsung bertobat. Dia kembali ke Yerusalem. 1 Korintus 13 ayat 13. Saya boleh undang tim praise and worship. Demikianlah tinggal ketiga hal ini, yaitu iman, pengharapan, dan kasih. Dan yang paling besar di antaranya ialah kasih. Kenapa kasih yang terbesar? Karena Allah adalah kasih. Dan siapa yang hidup di dalam Allah seharusnya sudah merasakan kasih yang begitu besar. Oleh dasar itu saudara tidak akan lari daripada Tuhan. Tapi saudara akan tetap kembali kepada Tuhan. Oleh karena itu saya akan rekap the Cleopas moment. Yang pertama, God is chasing after you. Yang kedua, firm hope. Dan yang ketiga, His love changes us. Dan hari ini, saya mau ajak kita semua bangkit berdiri bersama-sama. Saya akan melakukan dua hal. Saya nggak tahu apa yang Bapak Ibu lagi alami hari-hari ini. Mungkin ada yang merasa kering. Saudara pelayanan, pengerja mungkin yang ada di sini pun juga. Mungkin saudara merasa kering. Saudara tetap melayani. Pakai uniform seragam, tapi saudara capek. Jangan lihat saya, tapi lihat Tuhan Yesus. Dan Tuhan dapat mengisi, memberikan air kehidupan bagi seluruh pengerja, leaders yang ada di tempat ini. Kuncinya satu, minta, buka hati, Tuhan akan ikut campur. Bukan JJ-nya loh, JJ gak bisa apa-apa. JJ gak bisa apa-apa. Tuhan yang mampu melakukan itu. Dan berikutnya untuk setiap jemaat Tuhan yang hadir. Kalau saudara mungkin lagi putus asa, saudara lagi kecewa, saudara udah kehilangan pengharapan, saudara merasa najis terhadap diri saudara. Tapi ada kabar baik karena Tuhan mengejar kita semua. Kuncinya sekali lagi cuma satu. Libatkan Tuhan, buka hati kita. Dan Tuhan akan ikut campur. Dan ambil momen ini menjadi momen antara saudara dengan Tuhan. Mungkin boleh diredupkan sedikit. Jangan lihat kiri kanan. Kita akan lakukan dua hal. Yang pertama, saya gak akan undang saudara ke depan kok, tenang saja. Karena saya percaya Tuhan bisa lakukan sesuatu di tempat di mana saudara duduk. Bukan tentang JJ, tapi semua tentang Tuhan Yesus. Yang pertama, kita akan nyanyikan lagu ini bersama-sama. Sesudah itu, kita akan ambil waktu sebentar di mana saudara minta sama Tuhan. Kalau saudara merasa capek, minta. Tuhan sendiri akan memperlengkapi kok. Tuhan sendiri akan menjamah. Saya gak perlu tumpangin tangan. Yesus dapat lakukan itu di tempat duduk saudara. Tapi saudara berdoa dari dalam hati saudara. Dan minta Tuhan masuk di dalam kehidupan kita. Amin. Siapa yang mau lakukan itu semua? Kita nyanyikan lagu ini bersama-sama. Let's sing it, church. Rohmu yang hidup. Rohmu yang hidup penuhiku. Thank you, Jesus. Mengalir dalamku. Jiwaku tenang bersamamu dalam naunganmu. Mari angkat tangan kita bersama-sama. Ku buka hati untuk jamahanmu, berserah penuh. Yes, God. Di hadiratmu kau ambil alih seluruh hidupku di atas
lagi, Roh-Mu yang hidup penuhi setiap kami Tuhan. Let's sing it out, church. Roh-Mu yang hidup penuhiku. Yes, God. Mengalir dalammu. Jiwaku tenang waktu kami bersama dengan-Mu Tuhan. Jiwaku tenang bersamamu dalam naungan. Yes, God. Ku buka hati Tuhan Yesus. Buka hati untuk jamahanmu. Kau lihat anak-anak-Mu Tuhan Yesus. Di hadiratmu kau ambil alih seluruh hidupku. Di altarmu menyembahmu. Membuka hati kami Tuhan Yesus. Yes. Roh Kudus beracara lebih lagi Tuhan Yesus. Jamah mereka Tuhan di mana mereka berada. Jamah mereka Tuhan Yesus. Syaralabas segini. Kau ambil alih seluruh hidupku. Di altarmu menyembahmu. Mari jemaat Tuhan saja angkat tangan saudara. Ku buka hati. Kau dengar tangisan mereka Tuhan. Tuhan sayang sama saudara. Tuhan mau mengejar saudara. Ini kami mau buka hati kami Tuhan. Ambil alih Tuhan. Kami udah capek. Kami gak kuat Tuhan. Kami butuh jamahan-Mu. Air hidup-Mu Tuhan mengalir. Thank you Jesus. Ambil waktu saat ini saudara berbicara sama Tuhan secara pribadi. Saudara tidak perlu buru-buru. Take this moment. Holy Spirit, Kau beracara Tuhan. Kau beracara Tuhan. Kau tahu isi hati mereka. Roh Kudus beracara Tuhan Yesus. Kasih-Mu Tuhan. You've been so good. Kau baik. Kau baik. Kau baik. Kau baik. Utarakan ke Tuhan Bapak Ibu. You are not alone. Kau tidak sendirian. Tuhan tahu isi hati saudara. Mungkin saudara udah bergumul cukup lama. Mungkin saudara udah pakai topeng cukup lama. Kelihatannya fine. Tapi sungguh saudara rusak, hancur, kosong, hampa. Saudara udah mencari healing. Mencari segala hal. Tapi it will never satisfy you. But praise God. Saat ini Tuhan mau memuaskan saudara. Let it flow. 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 Jamaah mengalir. Sembah Dia. Mengalir kuasa Roh Kudus. Mengalir Tuhan. Yes God. Jamaah.
berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altar-Mu, menyembah-Mu. Sekali lagi. Ku buka berserah penuh di hadirat, Kau ambil alih seluruh hidupku di altar-Mu, menyembah. Bolehkah Bapak Ibu taruh tangan saudara di dada saudara? Tuhan, hamba-Mu mau berdoa buat setiap tangan-tangan yang ditaruh Tuhan di dada mereka. Ini adalah pengakuan iman mereka. Biar Kau kuatkan mereka saat ini. Teguhkan hati mereka. Kau ambil alih seluruh hidup kami. Karena kami percaya jiwa kami tenang waktu kami ada di dalam naungan-Mu Tuhan. Engkau menggendong setiap kami semua. Kami gak perlu takut karena Yesus ada di dalam hati kami. Yesus adalah Immanuel. Dia selalu ada. Dia Alfa dan Dia Omega. Jadi saudara gak perlu takut bagaimana cara saudara mengawali kehidupan. Bahkan saudara tidak perlu takut bagaimana saudara mengakhiri kehidupan. Karena semuanya ada dalam rencana Tuhan. Kau berkati mereka, pulihkan mereka, kuatkan mereka. Kami percaya mereka menjadi orang-orang yang baru. Dan mereka mengalami kasih memulai saat ini. Sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kedua kalinya. Berkati mereka. Dan sekali lagi hamba-Mu sudah selesai, hamba-Mu terbatas. Tapi hamba-Mu berdoa biar Roh Kudus dapat menerjemahkan jauh lebih dari apa yang manusia dapat lakukan. Dan Kau akan pakai mereka semua di tahun penuaian ini. Dan mereka akan menjadi penuai melalui cerita hidup mereka. Dan Kau berkati, limpahkan. Kami serahkan mereka semua ke dalam tangan Engkau. Materaikan semua firman ini pun juga di dalam nama Tuhan Yesus. Bersama-sama kita katakan amin, amin, amin. Tuhan Yesus berkati saudara. God bless you. Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Boleh sekali kita berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Haleluya, puji nama Tuhan. Terima kasih Pastor JJ yang sudah memberkati kami dengan kebenaran firman Tuhan. Hari ini Tuhan Yesus memberkati pesta dan keluarga berlimpah-limpah. Puji nama Tuhan, kita akan memberikan persembahan Bapak Ibu Saudara. Bagi Bapak Ibu Saudara yang membutuhkan amplop persembahan bisa angkat tangannya. Maka teman-teman pengerja dengan cepat akan melayani Bapak Ibu Saudara sekalian. Dan untuk Bapak Ibu yang memberikan persembahan dengan cara scan QR Code yang ada di depan bangku Bapak Ibu ataupun yang ada di layar, pastikan penerimanya adalah kolekte GBI PRJ. Bila sudah siap, saya undang kita semua bangkit berdiri bersama-sama. Kita akan mendeklarasikan doa persembahan yang akan dilanjutkan dengan doa penutup dan juga doa berkat. Bapa, kami bersyukur buat semua berkat-Mu. Kami membawa persembahan sebagai wujud syukur. Kami percaya kami menerima kesehatan, keluarga, bisnis, pekerjaan dan kuliah yang terbaik. Ini adalah waktu memberi persembahan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Segalanya yang ku miliki, semuanya daripada-Mu, kan ku bawa persembahanku yang terbaik hanya bagi-Mu. Segalanya
kasih Tuhan untuk hari ini Tuhan. Terima kasih untuk penyertaan-Mu Tuhan sepanjang minggu ini Tuhan. Terima kasih juga untuk berkat-berkat-Mu Tuhan Yesus. Dan juga terima kasih Tuhan Yesus untuk firman-Mu Tuhan Yesus. Biarlah Tuhan firman ini Tuhan boleh menjadi kekuatan buat kami Tuhan Yesus. Tuhan kami angkat tangan kami buat hambanya. Terima kasih Yesus kau telah kirimkan Pastor JJ Singgung Putra ke tempat ini Tuhan. Tuhan pakai lagi pelayanannya lagi Tuhan Yesus. Sehingga banyak jiwa-jiwa yang menangkan Tuhan. Berkati untuk istri, anak-anaknya dan keluarga besarnya Tuhan. Senantiasa dalam penyertaan-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan kalau besok Tuhan kami akan melakukan aktivitas kami kembali Tuhan. Bekerja Tuhan, usaha kami, bisnis kami. Apapun yang kami lakukan kiranya Tuhan buat berhasil. Berkati anak kami dalam studinya Tuhan. Berikan kepintaran 10 kali lipat dari benak duniawi. Jemaat GBPRJ yang dikasih Tuhan. Terimalah dan berkat yang melimpah-limpah dari Bapa di surga, cinta kasih daripada kita Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan manis dan Roh Kudus, mulai saat ini sampai Tuhan Yesus datang untuk kedua kalinya, menjemput kita di awal yang permai, bahkan untuk selama-lamanya. Bagi terima berkat, mari katakan amin.